Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina akhwatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahu hakun alina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah senantiasa memberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah. Apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita dalam mengaji ini niat hanya ingin mengharap ridho Allah semata. Semoga Allah meridhoi, menjadikan kita manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang ziarah kubur. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Abu Rozin berkata, ya Rasulullah, di perjalananku
di perjalananku ini melalui kuburan orang meninggal dunia. Maka apakah ada kata-kata yang harus saya katakan jika melalui mereka? Jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimat wal mu'minal mu'minat antum lana salafu wa nahnu lakum taba'u wa inna insya'allahu bikum lahikun, yang artinya selamat sejahtera kamu ahli kubur dari kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Kamu mendahului kami dan kami mengikutimu, dan kami insya Allah akan mengejar kamu. Abu Razin bertanya, apakah mereka mendengar? Jawab Nabi Muhammad SAW, mereka mendengar tetapi tidak dapat menjawab yang dapat didengar oleh orang yang hidup, yakni suara orang mati itu karena tidak memakai alat jasmani, maka tidak dapat didengar oleh telinga. Karena itu seorang yang bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia dapat berkata-kata dan didengar kata-katanya bukan oleh telinga biasa ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hai Abu Razin, apakah kamu tidak rela bila salammu itu dijawab oleh malaikat sebanyak orang mati di kubur itu? Dengan hadis tersebut kita bila berziarah kubur membacakan doa untuk semua orang mukminin mukminat muslimin muslimat yang telah meninggal dunia dengan membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin al mu'minat antum lana salafu wa nahnu lakum taba'u wa inna insya'allah bikum laikun. Karena orang yang meninggal dunia mendengar salam kita, karena kita tidak mendengar jawaban salamnya karena salam menggunakan alat jasmani. Apabila kita mau mengucapkan salam, maka oleh malaikat apabila salam dijawab oleh malaikat sebanyak orang, yaitu apakah kamu tidak rela bila salammu dijawab oleh malaikat sebanyak orang mati di dalam kubur? Kalau kita mau salam akan dijawab oleh malaikat sebanyak orang yang meninggal dunia yang dikubur di tempat itu. Muhammad bin Wasik berkata, saya mendapat keterangan bahwa orang-orang meninggal dunia itu mengenal orang ziarah padanya pada hari Jumat dan sore hari Kamis dan pagi hari Sabtu. Makanya kalau hari Kamis, kemudian hari Jumat dan pagi hari Sabtu, sebaiknya kita ziarah ke kubur, mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia
seluruh umat Islam, seluruh orang mukmin mendoakannya. Kemudian Muhammad bin An-Nu'man berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ziarah ke kubur ayah bundanya tiap-tiap hari Jumat, maka akan diampunkan baginya dan ditulis sebagai anak yang berbakti. Dengan hadis tersebut, apabila kita mau berziarah ke makam ayah atau ibunya tiap hari Jumat, maka dosa kedua orang tua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dicatat kita yang mau ziarah ke kubur ayah ibunya sebagai anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya, karena mungkin ada dari kita yang belum sempat berbuat baik kepada ayah ibu, belum sempat meminta maaf kepada ayah ibu semasa hidupnya, masih ada kesempatan memohon maaf kepada ayah ibu walaupun sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara menziarahi kuburnya, mendoakannya dengan membaca tahlil, yasin, kemudian zikir, kalimah-kalimah thayyibah, surat Al-Ikhlas, surat Falaq, Nas, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kedua orang tua. Insya Allah oleh Allah akan diampuni, dan kita semuanya termasuk anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Subhanallah, subhanallah, betapa maha pengampunnya Allah. Meskipun ayah ibu kita sudah meninggal dunia, masih ada kesempatan, masih diberi kesempatan untuk memohon maaf. Semoga kita semuanya istiqomah menziarahi kubur ayah ibu, sehingga dosa ayah ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Apabila kita jauh tempat makam ayah ibu, cukup dari jauh saja doakan setiap paling tidak setiap hari Jumat atau malam Jumat atau hari Sabtu, doakan dari jauh, insya Allah akan sampai doa itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya yang sangat menyenangkan orang meninggal dunia dalam kubur bila ia diziarahi oleh kekasihnya di dunia. Itu sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meninggal dunia paling senang bila diziarahi oleh kekasihnya selama di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke kubur dan membaca, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang
ke kubur dan membaca assalamualaikum daro qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun, yang artinya selamat sejahteralah kamu penduduk daerah kaum mukminin dan kami insya Allah akan mengikuti kamu. Makanya kalau ziarah ke kubur mengucapkan salam assalamualaikum taroqomi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Mungkin belum hafal, boleh dengan membawa catatan kemudian mengucapkan salam ketika mau ziarah kubur, masuk ke makam kubur, masuk ke kubur, ke daerah kubur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Ya Allah, jangan mengharamkan kami dari pahala mereka dan jangan menguji kami sepeninggal mereka. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, barang siapa yang datang ke kubur lalu membaca Allahumma rabbal ajsadil baliyati wal idhamin nakhirati lati kharajat minat dunya wahia bika mu'minatun adkhil alaihim rohaminka salaman wa salamam minni, yang artinya, ya Allah, Tuhan dari semua jasad yang telah rusak dan tulang-tulang yang menjadi pupuk, yang telah keluar dari dunia dengan iman kepadamu, ya Allah, masukkan pada mereka roh dari padamu, ya Allah, dan salam dariku, maka akan dibacakan istighfar oleh tiap orang yang meninggal dunia sejak terjadinya Nabi Adam. Jadi apabila kita datang ke kubur, ziarah, membaca doa seperti tadi, maka akan dibacakan istighfar oleh tiap orang yang meninggal dunia sejak terjadinya Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita semuanya sering mendoakan orang yang sudah meninggal dunia apabila kita mau menziarahi kuburnya, maka orang yang telah meninggal dunia maka akan dibacakan istighfar oleh tiap orang yang meninggal dunia sejak terjadinya Nabi Adam. Betapa banyaknya mulai Nabi Adam sampai sekarang orang yang meninggal dunia. Makanya jangan jangan pelit-pelit mendoakan berziarah ke kubur, mendoakan orang yang meninggal dunia, karena kembalinya juga akan kepada kita sendiri, yaitu dibacakan istighfar atas dosa-dosa kita oleh tiap orang yang meninggal dunia sejak Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita semuanya termasuk orang yang senang berziarah ke kubur, mendoakan, sehingga bila dosa-dosa kita banyak sekali, akan banyak yang mendoakan, memohonkan ampun segala dosa-dosa kita, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang bersih dari dosa,
keinginan, keselamatan, kebahagiaan dunia sampai surga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunia dengan lafaz kata Allahu lahu bi'adati mamma tamalatun adama ila antaku masa'atu hasanat, yang artinya Allah akan mencatat untuknya kebaikan sebanyak orang yang meninggal dunia sejak Nabi Adam alaihi salam hingga hari kiamat sebagai kebaikan. Bishr bin Mansur berkata, ada seorang biasa berada di tanah kuburan untuk mensolatkan jenazah siapa saja yang meninggal dunia. Dan bila hari telah petang, ia berdiri di pintu kuburan dan membaca, Anasallahu wahsyatakum wa rahimallahu gurbatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Semoga Allah menyenangkan kesepianmu dan mengasihani pengasinganmu dan memaafkan dosa-dosamu dan menerima amal kebaikanmu. Tiba-tiba pada suatu malam ketika ia pulang ke rumah lupa tidak berdoa untuk ahli kubur, maka ketika ia telah tidur bermimpi didatangi oleh rombongan orang-orang yang sangat banyak. Lalu ia ditanya, siapakah kamu dan apakah keinginanmu? Jawab mereka, kami ahli kubur, biasa mendapat hadiah dari kamu tiap akan kembali ke rumahmu. Ia bertanya, hadiah apakah itu? Jawab mereka, yaitu doa yang biasa kamu baca. Jawabnya, jika sedemikian maka tidak akan aku tinggalkan selamanya. Sejak itu maka tidak pernah saya tinggalkan. Muhammad bin Ahmad Al-Mirwazi berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Hambal berkata, jika kamu masuk ke tanah pekuburan maka bacalah surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kamu hadiahkan pahalanya pada orang yang di dalam kubur itu, maka ia pasti sampai pada mereka. Dan sebaiknya berdoa, ya Allah, sampaikan pahala apa yang telah saya baca itu kepada. Kemudian nama si orang yang sudah dikubur disebut kepada ahli kubur ini. Allahumma ausil tawaba ma qara'tuhu ila fulan. Hikayat seorang ahli ilmu bermimpi melihat ahli kubur itu keluar dari kubur dan mengambil apa-apa yang ia tidak mengetahui. Lalu melihat seorang di antara mereka duduk tidak ikut mengambil. Maka saya dekati dan saya tanya padanya, apakah yang diambil oleh orang-orang itu? Jawabnya, itu kiriman hadiah dari kaum muslimin yang berupa bacaan Al-Quran atau sedekah atau doa. Lalu saya bertanya, mengapakah kamu tidak ikut mengambil bersama mereka? Jawabnya, saya sudah kaya
ditanya, dengan apakah? Jawabnya, tiap hari anakku mengirim hadiah untukku 1 khataman dari Al-Quran. Ia baca dan ia hadiahkan untukku, dan anakku itu penjual serabi di pasar. Maka setelah bangun segera saya pergi ke pasar yang disebut itu. Mendadak saya bertemu dengan penjual serabi itu, pemuda yang selalu menggerakkan bibirnya. Maka saya tanya, mengapakah kamu selalu menggerakkan bibir? Jawabnya, saya membaca Al-Quran dan saya hadiahkan untuk ayahku. Demikianlah keadaannya. Kemudian setelah lama saya mimpi lagi, kelihatan orang-orang meninggal dunia dalam kubur. Semua keluar dan orang yang dahulu duduk itu turut mengambil seperti kawan-kawannya. Dan ketika terbangun dari tidur, segera saya pergi ke pasar untuk mencari pemuda penjual serabi. Tiba-tiba diberitahu bahwa pemuda itu telah meninggal dunia. Inilah hikayat yang menceritakan bahwa doa kita, bacaan kalimat-kalimat thayyibah sampai kepada mayit apabila sering didoakan oleh terutama anak, saudara, dan lain-lain, maka di alam kubur akan kaya, tidak berebut seperti hanya didoakan minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat. Jadi para keluarga, anak-anaknya sering-seringlah mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya, karena akan bahagia di alam kubur, merasa kaya, tidak mengantri seperti orang yang hanya dikirim wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat. Semoga kita termasuk manusia yang senang mendoakan terutama ayah ibunya, agar ayah ibu kaya di alam kubur. Kita termasuk dicatat anak yang berbakti kepada ayah ibu. Hikayat, seorang wanita meninggal dunia. Tiba-tiba diimpikan oleh seorang yang kenal padanya bahwa ia duduk di ranjang dan di bawahnya banyak bejana dari nur cahaya yang tertutup. Bejana yaitu benda yang berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk sebagai wadah atau tempat air. Ini bejana. Maka ditanya, apakah bejana-bejana itu? Jawabnya, hadiah dari abangnya anak-anak semalam. Kemudian sesudah bangun segera ia pergi ke rumah bekas suaminya dan menceritakan mimpinya. Maka dijawab, semalam saya membaca beberapa surat dari Al-Quran dan aku hadiahkan padanya. Makanya keluarga atau istri atau suami yang sudah meninggal dunia, jangan sampai lupa, doakanlah, bacakanlah kalimat-kalimat thayyibah, karena akan menjadi cahaya di alam kuburnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah
ralat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya jika seorang duduk di atas bara api sehingga terbakar pakaiannya dan menembus ke kulit badannya, maka itu lebih baik, lebih ringan daripada duduk di atas kubur. Jadi tidak boleh duduk di atas kubur. Ibnu Mandah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mukhaimirah berkata, jika saya menginjak gigi ujung tombakku sehingga menembus dalam tapak kakiku, maka lebih baik daripada menginjak kubur orang yang meninggal dunia. Sungguh ada orang menginjak kubur dan hatinya sadar, tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kubur, "Nyah, kamu dari sini, jangan mengganggu aku." Adapun orang yang mengizinkan wanita ziarah kubur, maka mereka berdalil pada hadis ketika Nabi Muhammad SAW melihat wanita di atas kubur anaknya sambil menangis, maka Nabi Muhammad SAW hanya menyuruh sabar dan tidak melarang ia berada di kubur itu. Demikianlah tadi pengajian tentang menziarahi kubur. Semoga kita semuanya sering-sering menziarahi kubur, terutama ayah, ibu, keluarga, karena doa kita akan sampai kepada si mayit, menjadi penerang di dalam kubur. Si mayit akan merasa kaya dengan doa-doa kita, diampuni semua dosa-dosa mayit, dan kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebaliknya, kita akan, kalau senang mendoakan orang-orang yang meninggal dunia, maka malaikat sebanyak orang-orang yang meninggal dunia mendoakan kita. Demikian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.